Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini gue mau curhat. Iya ngomongin kok gue ini kuatel apa kuaplek ini. Aku ya. Sebenarnya aku sempat bingung. Ya, seperti yang kita ketahui, leluhur kita, nenek moyang kita, Mbak Nabi Adam sama Ibu Hawa, yang dulunya berada di surga, kemudian diturunkan ke bumi. Itu kan Nabi Adam dan Ibu Hawa yang pernah mencicipi surga. Oke, singkat ceritanya kan ya, mungkin semua udah pada tahu ya kan ya. Jadi gini, kan di Al-Quran atau hadis Nabi itu kan juga bahasanya kan sering tersirat ya, mempunyai makna yang berbeda, kiasan lah. Jadi kalau dikiaskan, ketika Nabi Adam kan seorang manusia, jadi surga kita kiaskan sebagai kebahagiaan, kemakmuran, segalanya yang baik-baik, kemudian diturunkan di bumi. Nah ini bumi kan merepresentasikan pilihan. Engkau bisa memilih kebaikan, bisa memilih ke arah keburukan, bisa memilih cahaya ataupun kegelapan. Jadi gini guys, mungkin gak kita ini disebut sebagai jiwa-jiwa yang terusir dari surga? Karena yang jiwa raga itu kan Nabi Adam yang sudah berupa manusia, sudah manusia di surga. Koreksi kalau aku salah ya. Atau gini, mungkin Nabi Adam waktu di surga itu masih berupa nur, di alam cahaya, kemudian diturunkan di bumi menjadi diberikan oleh Allah jasa. Itu gimana? Mungkin ada yang tahu. Kalau di komen bawah ya, di kolom deskripsi. Berarti untuk kaum jiwa yang terusir, para alumni surga, jiwa-jiwa alumni surga, ketika hidup di dunia, kenapa ya? Ya nggak semua sih, tapi ya sebagian hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah itu kayak kerasa berat gitu dilakukan. Kenapa ya? Sedangkan hal yang dilarang itu mudah banget gitu. Kayak yang diperintah sholat itu tinggal wudhu, ambil air wudhu terus sholat, simple gitu. Jangan kalau kita mau nyuri, kita punya effort gitu untuk merancang konsep kita mencuri, menggambar dana yang akan kita curi, lingkungannya, situasinya, target yang kita curi. Ribet. Pun juga taruhannya ya ketangkep, dikepukin warga, ketangkep polisi ya, dibui gitu. Sulit, butuh effort lebih gitu loh untuk yang jelek-jelek itu.
Tapi ya kayak enak banget ya, mabuk gitu. Satu mahal ya mungkin nggak terlalu mahal kan ya, lebih mahal daripada air putih yang halal gitu loh. Terus ya ada effort lebih, bisa kena lambung lah, apalah ginjal lah gitu. Jadi resikonya itu kan ya lebih tinggi gitu. Tapi ya enak, kayak gimana ya, buat ngelakuin itu enak gitu. Terus feelnya juga enak gitu. Tapi yang sebenarnya mungkin ada di sini yang para peminum juga ya, di dalam hati itu ada rasa penolakan, khususnya untuk yang muslim ya, ataupun ya yang menganut ajaran agamanya itu yang melarang minum minuman keras, minum khamr itu apa sejenisnya gitu, larang gitu. Tapi di dalam hati itu ada rasa penolakan gitu loh, rasa-rasa untuk yang gue lakuin ini salah, gue lagi kuat telah gue plek ya. Yang aku lakuin itu nggak bener, ini something wrong what I do gitu loh. Tapi ya tetep aja dilakuin ya. Ya gimana ya sebenarnya? Sedangkan semua yang diperintahkan, yang sudah dianjurkan oleh Allah, yang segala pun yang halal itu pasti menyehatkan, satu. Yang kedua pasti kita ini dapat pahala yang kita rasain. Kayak atau simple gitu ya, kita minum air putih atau ya minum yang halal itu, yang kita rasain itu ya B aja gitu, kayak ya es gimana ya kayak biasa gitu loh. Nggak ada rasa, wih gue ini minum halal kayak gue lagi aku ini minum yang halal, wih lagi patuh kepada Tuhan. Nggak ada rasa kayak gitu. Sedangkan kalau kita minum yang haram gitu, ada rasa kayak gitu, ada rasa penolakan bahwa kita mengetahui yang kita konsumsi ini haram. Kok bisa ya di alam bawah sadar kita ketika melakukan kebaikan yang diperintahkan, yang makan atau minum halal, terkadang kalau aku sendiri sih lupa, biasanya aku ini lupa, nggak sadar kalau yang aku minum kayak kopi ini. Kopi ini halal ya, dari cara mendapatkannya kan halal kan, dari cara mendapatkannya dan cara dan barangnya aslinya. Satu misalnya Homer ya jelas haram, meskipun dapatnya diberi atau dianu tetap haram. Sedangkan kalau kopi halal, tapi misalkan cara mendapatkan kopi tadi itu dengan mencuri, toh kopinya kan jadi haram karena hasil curian gitu loh. Ya kembali ke topik lagi, ketika gua minum kopi yang halal, di alam bawah sadar ini terkadang itu lupa, nggak sadar kalau yang gue minum ini halal. Sedangkan kalau minum apa kayak sifas atau minuman keras beralkohol itu, gue ini sadar, gue tahu dalam pikiran gue yang gue minum ini haram, lu ini goblok banget gitu. Kalau minum ini haram, dalam hati yang paling kecil juga ada penolakan gitu loh. Tapi ya tetap dilakuin kalau gue, karena enak gitu loh. Jadi itu kan bagian dari pilihan. Kalau di akhirat kan pilihannya jelas. Jika engkau memilih kebahagiaan, mendapatkan kebahagiaan, maka engkau di surga. Misalkan kalau kau mendapatkan kesengsaraan, berarti sebenarnya kau dalam neraka gitu kan. Kalau di dunia ini kan sebenarnya kita kan dikasih pilihan, kita disuruh milih gitu ya. Ketika kau melakukan yang baik sebenarnya, kondisinya pada keasliannya yang kita lakukan itu, yang kita itu berarti di surga. Ketika kita melakukan hal yang
baik-baik, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, itu kita sedang aslinya itu kita sedang berada di surga. Aslinya kalau dari konsep surga itu kemakmuran dan kebaikan, dan neraka itu keburukan dan kesengsaraan dan kegelapan. Jadi kita melakukan kebaikan, melakukan ibadah atau apapun itu, meskipun nggak ibadah dalam konteks ibadah ma'adho. Ibadah ma'adho itu ibadah yang diperintahkan, disyariatkan. Mungkin koreksi kalau aku salah. Kalau kita melakukan kebaikan itu di luar ibadah ma'adho, seperti berkata baik, makan minum halal, nggak melanggar segala yang diperintahkan oleh Allah, itu sebenarnya kita tuh berada di surga dari konsep tadi ya kan. Sedangkan kalau kita sedang melakukan keburukan, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, minum makan haram, melakukan hal-hal yang dilarang, sebenarnya kita ini di neraka. Tapi rasa yang kita rasakan itu berbalik gitu loh. Ya misalkan ya kita di surga, pasti yang kita lakukan kan pasti yang baik-baik, dan feel yang kita rasakan juga kan baik gitu kan, enak, nyaman gitu. Tapi ada beberapa hal yang bertolak belakang ketika di dunia. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang disyariatkan oleh Allah, diperintahkan, ya mungkinlah kita ada beberapa ibadah yang bikin kita nyaman, itu hati kita tenang. Tapi ada satu dua hal yang sebenarnya ini gimana ya, hal-hal yang baik sebenarnya, pada aslinya ini baik, tapi yang kita rasakan itu kenyamanan yang ada dalam nurani itu nggak ada gitu. Gimana ya, kayak hampa gitu rasanya. Sedangkan kalau kita melakukan hal-hal yang buruk, ada rasa kepuasan, kebahagiaan ketika melakukan hal-hal yang dilarang. Tapi sebenarnya ketika kita melakukan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang diharamkan, ketika kita merasa nyaman, merasa enak, feel enjoy, itu sebenarnya kita lagi berada di neraka loh bos. Kalau menurut konsep tadi, jadi bisa mungkin gini ya, ketika surga di dunia, ada kalanya surga di dunia itu mencemaskan, membuat hati nggak tenang gitu. Rasanya nggak enak gitu lah. Berarti surga di dunia itu nggak enak, neraka di dunia itu enak. Kebalikannya, neraka di akhirat itu kejam, mengerikan. Sedangkan surga di akhirat itu yang menyenangkan, bertolak belakang gitu. Sekianlah, sampai sini aja curhatan gue hari ini. Tetap semangat para jiwa-jiwa yang terusir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.